Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita menuju ke teori yang ke-12 tentang data warehousing dan decision support. Pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah hubungan antara data warehouse dan decision support, kemudian model data multidimensi, kemudian online analytic processing atau OLAP, kemudian arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view, dan decision support. Nah, tujuan belajar kali ini sama seperti pokok bahasan kita ya. Jadi memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, kita memahami online analytical processing, kemudian memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Nah, pembuatan keputusan organisasi ini memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk melakukan query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan, sales, atau dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Jenis-jenis query OLAP adalah all up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Arsitektur data warehouse. Nah, pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Yang pertama adalah proses model atau tipe apa yang akan dimodelkan, kemudian grain, apa dasar data dan level atau data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record, tabel atau fakta, dan ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record, tabel, fakta. Bila kita gambarkan secara diagram, bentuknya seperti ini. Jadi data berasal dari beberapa sumber tertentu, kemudian diekstrak atau dimonitor ke dalam sebuah integrator yang menghasilkan metadata, lalu masuk ke warehouse, di mana di warehouse ini dilakukan query dan analisis, dan hasilnya diterima oleh klien. Jadi seperti ini. Ada sumber data, kemudian ada server data warehouse, diolah lagi melalui server OLAP atau multidimensional OLAP, dan analisis, data mining, dan query reportingnya diserahkan ke klien. Implementasi data warehouse. Nah, data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi, misal customer, produk, dan sales. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relational, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Hal ini dikarenakan karena data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misalkan tarif hotel,
mata uang, pajak, breakfast covered, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Nah, selanjutnya adalah view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan dan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Baik, sekian untuk pertemuan teori ke-12 kali ini tentang data warehousing dan decision support. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.